وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا خالصة وجه الكريم اللهم اجعلنا خالصة وجه الكريم اللهم اجعلنا خالصة وجه الكريم أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada tepat pada malam lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukanlah berlebihan kalau malam ini kita merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada saat kita merayakan Maulid itu kita harus bahagia. Ini disebutnya Allah. Saat memperingati Maulid kita harus dalam keadaan senang, tidak boleh susah. Karena dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menandakan bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya beritahu tadi Kiai Haji Suryai menyampaikan bahwa mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini min ahlil jannah. Jadi begitu ya. Nah itu bukan hal yang mustahil. Itu ada sesuatu yang nyata. Bahwasannya sampaikan. Ini yang menyampaikan adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan, orang yang mau merayakan zaman itu, Sayyidina Ali sudah ngomong, orang yang mau merayakan mengingat Maulid Nabi Muhammad SAW maka berpeluang masuk neraka. Orang yang mengingat Maulid Nabi berpeluang masuk neraka, tetapi peluangnya sebesar lubang jarum. Kira-kira bisa masuk apa enggak? Bisa masuk enggak? Tidak bisa. Beliau menyampaikan orang yang merayakan Maulid Nabi, yang mau mengagungkan Rasulullah, jaminannya adalah dijamin imannya dan dijamin wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kita bersyukur di majlis yang mulia ini. Kenapa? Karena kita semua termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar menyampaikan bahwasannya orang yang mau sedekah, orang yang mau sedekah dalam rangka untuk mengingat Maulid Nabi Muhammad SAW, maka sedekahnya itu menunggu di surga Allah Ta'ala. Walaupun sedikit, tetapi kalau bersamaan dengan ridhonya Allah, jangan main-main. Amalan sedikit, tetapi lakukan dengan penuh ikhlas, mengharap ridho Allah, insyaallah ini akan membawa banyak keberkahan kepada kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya ingin cerita. Pernah melihat tulisan
Muhammad. Saya tanya, pernah melihat tulisan Muhammad? Pernah? Pernah. Kalau melihat Rasulullah pernah atau enggak? Kebayang Rasulullah kayak? Enggak kebayang. Nah ini saya mau kasih oleh-oleh. Oleh-olehnya itu cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di samping saya ada Habib, gitu ya. Kayak gini dan ganteng. Apalagi kakeknya gantengnya kayak apa, gitu ya. Jadi diceritakan bahwa kalau kita sering mendengar cerita tentang Nabi Yusuf, Nabi Yusuf itu diceritakan sebagai orang yang paling ganteng. Saking gantengnya itu, ketika itu seluruh istri-istri gubernur dikumpulkan dalam rangka untuk apa? Untuk melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi melihatnya itu diberikan jeruk dengan pisau sambil suruh kupas. Sebagai mereka tahu bersama, ternyata yang dikupas bukan jeruk, tapi dikupas adalah jari. Ini ternyata Nabi Yusuf yang seganteng itu, kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada bandingannya. Rasulullah itu wajahnya, kalau mau dipresentase, gantengnya itu separuh dunia. Nabi Yusuf seperempatnya dunia. Seperempat lagi dibagi persiapan kepada kita orang. Amin. Ya. Yang kebagian sisanya masih ganteng. Apalagi kalau ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu orangnya di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah ini, Syama'il Muhammadiyah, nama kita tentang bagaimana Rasulullah, fisik Rasulullah. Rasulullah itu orangnya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Bayangin, ya, tidak terlalu apa gemuk, tidak terlalu kurus. Orangnya itu tinggi, tetapi tidak terlalu tinggi, rendah, tetapi tidak terlalu rendah. Diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi Muhammad itu kalau misalnya berdiri dengan orang yang tinggi sekali, itu tingginya sama. Sampai dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali, ada satu waktu orang itu berbicara dengan Rasulullah, beliau naik onta itu orang. Ternyata Rasulullah tingginya sama dengan orang itu. Jadi orang berbicara di atas onta itu tidak perlu kemudian begitu menundukkan kepala, cukup berdialog langsung dengan Rasulullah. Tetapi kemudian ketika berjumpa dengan orang yang lebih rendah, Rasulullah tidak lebih rendah, tetapi Rasulullah itu sama tingginya. Jadi unik-uniknya Rasulullah itu tangannya, Pak. Tangannya itu tidak kecil. Sayyidina Umar terkenal sebagai orang yang paling besar badannya, paling gagah badannya. Tetapi kalau sudah bersalaman dengan Rasulullah, tangannya itu seperti diinjak sudah kecil. Itu Rasulullah. Dan orang yang salaman dengan Rasulullah diceritakan di dalam kitab Al-Ajaib fi Maulidi Ibn Adam, jadi Masjid Rasulullah itu kalau sudah salaman 3 hari baunya tangan orang salaman tidak kecil, saking wanginya. Kemudian rambutnya Rasulullah, ini banyak orang salah, orang menganggap sunnah jadi panjangin jenggotnya, salah, keliru, kurang ngaji, kurang ngopi. Yang sunnah itu bukan cuma jenggot, tetapi sunnah itu adalah rambut. Rasulullah itu rambutnya tidak gundul, Rasulullah itu rambutnya panjang sampai menutup telinga, bahkan sampai sepundak Rasulullah itu. Jadi jangan salahkan orang yang rambutnya gondrong, tapi harus rapi, ya. Tiru Rasulullah. Dan kan banyak orang salah. Orang kemudian menganggap kalau tidak berjenggot tidak sunnah. Oh salah. Ya.
Kalau mau sempurna itu cuma saya berjenggot lah. Masalah ini ngomongnya ya. Salah ngomong. Ya. Tetapi Rasulullah ini rambutnya itu ada satu sahabat. Sahabat ini suatu saat minta izin ke Rasulullah. Rasulullah, saya minta izin. Saya izinkan saya untuk kemudian mengambil 2 helai rambutnya Rasulullah. Diambil, silahkan. Pertanyaannya, dibuat apa itu rambut kalau itu sahabat? Dibuat apa itu rambut? Bukan buat kita. Dibuat parfum. 2 rambut itu selama dikantongi dalam pakaiannya, selama rambut itu tidak hilang, wanginya itu tidak hilang. Itu Rasulullah. Rasulullah orang yang paling sering senyum. Tidak kayak kita, juga panjang, wajah serem. Mau jadi apa ini? Jadi warna mau jadi apa kan itu? Apa kata orang Islam? Ada orang yang hadir orang ini. Ya. Sudah deh, ininya panjang, jidat itu kata senyum. Antum ini manusia. Mohon maaf, saya ini benar-benar keterlaluan. Kemarin itu dihina, Habib Umar dihina, Habib Taufik Asgaf Pasukan dihina, Habib siapa lagi? Jindan. Ya. Dihina. Apa katanya? Gak ada tuh sorban yang bintang nenter. Itu kan kayak orang Hindu. Itu nuduh kafir, Pak. Ya, itu nuduh kafir. Siapa sekali lebih kafir? Kok tega-teganya menuduh orang soleh, menuduh orang yang jelas-jelas keturunan Nabi, gak perlu di DNA sudah. Saat ini ramai orang mengatakan ini habaib, ini palsu. Ya sudah, kalau palsu bukan Allah. Tetapi kita buktikan. Apakah Anda yang mengatakan itu sudah soleh seperti hal mereka? Apakah orang nuduh itu sudah mengamalkan amalia Rasulullah sebagaimana amalkan? Tidak yakin dia. Hanya menjadi apa? Populer. Kalau seperti ini, Islam kalau seperti ini, mau dibawa kemana kita ini? Maka dari itu, kalau sampai ada orang tanya, tidak bahaya kan ada yang maulid? Ya. Itu sama saja dengan kamu udah seneng kan? Kalau Rasulullah lahir, kamu udah bahagia kan? Kalau Rasulullah itu hadir, perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Ketika Rasulullah lahir, ini yang namanya alam dunia ini heboh. Ketika itu Allah Ta'ala, saya mulai dari sini, memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, saya sampaikan kepada kamu bahwa hari ini, malam ini, Rasulullah yang namanya Muhammad akan dilahirkan dalam dunia. Maka bawalah 100.000 malaikat untuk mengawasi proses kelahiran Rasulullah. Seketika itu malaikat Jibril berteriak, wahai malaikat, hari ini orang yang dijanjikan oleh Allah, orang yang paling mulia, Nabi penutup zaman, akan dilahirkan di alam muka bumi. Mari kita sambut kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu 100.000 malaikat bergerak ke muka bumi. Ada yang bersinggah di atas gunung, ada bersinggah di lautan, ada bersinggah di daratan, ada bersinggah di lembah. Semua standby mengawasi proses lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya orang-orang yang mencintai Allah, yang taat pada Allah. Ternyata yang heboh orang-orang yang tidak senang dengan Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi juga kan diceritakan bahwa Nabi orang tua dan anaknya Nabi, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi
dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria dan Yahya ini ada dua orang nabi yang wafatnya itu bersembunyi di balik pohon kemudian digergaji. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Kok sampai Nabi Zakaria dan Yahya itu digergaji? Gara-garanya si raja ini meminta fatwa kepada Nabi Zakaria. Wahai Zakaria, saya minta fatwa. Bagaimana menurut pendapatmu kalau saya mengawini anak kandung saya? Jadi raja ini istrinya banyak, punya anak kok tumbuh dewasa kok cantik. Akhirnya apa? Jatuh cinta ini. Akhirnya Nabi Zakaria mengatakan haram, tidak boleh mengawini bapak mengawini anak. Kemudian sang raja ini tidak puas dengan jawaban Nabi Zakaria. Kalau begitu coba tanya sama Yahya, mungkin dia bisa menghalalkan perkawinan saya. Nabi Yahya ditanya, haram karena ini hukum syariat. Maka akhirnya sang raja ini memerintahkan apa? Bunuh Nabi Zakaria dan bunuh Nabi Yahya. Ketika bersembunyi, berlari, bersembunyi di balik pohon, iblis kemudian datang. Wahai raja, apa yang kamu cari? Saya cari Zakaria dan Yahya. Itu orang ada di balik pohon. Kalau tak percaya, kamu gergaji. Pasti wajar itu pohon. Digergaji oleh sekalian. Yang terjadi apa? Pohon itu berdarah dan dijumpai Nabi Zakaria sudah terpenggal kepalanya dan beserta dengan Nabi Yahya. Anehnya orang-orang Yahudi ini apa yang lakukan? Darahnya Nabi Zakaria, darahnya Nabi Yahya itu diusap pakai handuk warna putih, diambil darahnya karena darahnya Nabi ini kan wangi. Dan ternyata darah ini menjadi tanda apa? Selama darah itu menempel di kain warna putih ini, maka kenabian, tali estafet kenabian itu tidak akan berpindah kepada bangsa lain kecuali kepada bangsa yang namanya bangsa Yahudi. Jadi ini tanda-tanda dipegang oleh mereka di handuk. Kalau sampai darahnya ini netes, sampai kemudian kainnya itu menjadi putih kembali, sampai darah itu hilang, berarti pertanda bahwa kenabian sudah habis estafetnya, masa berlakunya untuk bangsa Yahudi, untuk bangsa Bani Israel. Ternyata malam itu yang terjadi. Bangsa Yahudi yang berada di kota Mekah itu ketika Nabi Muhammad SAW lahir, darah yang alihkan itu sudah mulai menetes. Tapi belum hilang, mulai menetes. Maka mereka bertanya-tanya, ini pertanda bahwa kenabian yang selama ini diberikan kepada bangsa Yahudi, kepada Bani Israel akan habis masa berlakunya. Kita cari di mana lahirnya Nabi terakhir itu. Kemudian orang-orang Yahudi ini menyebar ke seantero kota Mekah, bertanya kepada orang Arab, wahai ya Arabi, wahai orang Arab, ada enggak malam hari ini anak yang lahir? Orang Arab ini ngomong, enggak tahu saya enggak ada tahu, enggak ada yang kenal malam hari siapa yang ada yang kenal. Coba cari, kalau kamu berhasil mencari, kamu saya kasih upah. Dicari, ternyata ketemu. Yang melahirkan malam itu adalah Siti Aminah. Kemudian besok paginya orang Yahudi diberitahu, diantarkan bahkan sampai ke rumah Siti Aminah. Bahkan orang Arab ini minta, wahai Aminah, tunjukkan kepada kamu saya mana bayi yang baru kamu lahirkan. Ditunjukkan Rasulullah, ditularkan Rasulullah. Yang terjadi adalah darah itu yang bertahun-tahun itu menempel di handuk ini hilang. Mereka semakin yakin ini orang yang ditunggu-tunggu selama berabad-abad dan bertahun-tahun. Bahkan mereka ini tahu tentang tanda-tanda kenabian. Apa itu? Di punggungnya Rasulullah itu ada tanda kenabian. Kama kila tanda itu seperti benang.
seperti benang. Benang itu ada tulisannya. Karena bilang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti benang tertulis. Maka semakin yakin orang Yahudi kok inilah Nabi terakhir. Yang aneh lagi itu iblis. Iblis aneh lagi. Iblis itu sebelum Rasulullah lahir itu dapat mencuri dengar berita langit. Maka seringkali iblis itu menjadi budaknya para dukun untuk meramal dan seterusnya. Kemana iblis ini? Langsung ke langit mencuri dengar. Tetapi ketika lahirnya Rasulullah SAW yang terjadi adalah banyak panah api yang turun dari langit menghajar para iblis dalam dunia. Sampai ketika itu, ketika malam lahirnya Nabi Muhammad SAW, iblis itu bersembunyi di sebuah bukit namanya Bukit Kubais. Kemudian iblis bertanya, ini ada apa malam ini kok aneh? Ini pasti ada sesuatu. Kemudian satu dari iblis itu berkata, ini tanda-tanda bahwa akan lahir Nabi penutup zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada iblis. Kalau begitu, cari yang namanya Muhammad itu. Di mana lahirnya? Iblis tidak mampu mendeteksi. Iblis tidak tahu di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Yang terjadi adalah iblis ngamuk. Iblis malam hari itu membantai setiap orang yang melahirkan, setiap orang yang memiliki bayi dibantai. Tambah gila sampai 100 perempuan dibunuh oleh iblis. Gara-gara apa? Gara-gara mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, Maulid Nabi ini adalah sesuatu kabar gembira buat kita semua. Kalau kepingin selamat di dunia wal akhirah, maka cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menganggap ini bid'ah. Ya, kalau ditanya, Pak, siapa orang yang pertama kali merayakan Maulid? Jawabannya siapa? Jawabannya siapa? Jawabannya Rasulullah SAW sendiri. Orang yang pertama mengadakan Maulid itu Rasulullah. Buktinya, pertama ketika Rasulullah baru sampai ke kota Madinah, kemudian Nabi bertemu dengan orang-orang Yahudi, tanya, kamu sekarang lagi apa? Saya puasa. Dalam rangka apa? Saya puasa dalam rangka memperingati tenggelamnya Fir'aun. Tapi Nabi mengatakan, sebetulnya kami lebih berhak daripada kamu, karena hari ini aku dilahirkan. Maka sejak itu Nabi kemudian berpuasa setiap hari lahirnya, yaitu setiap hari Senin 1. Berarti Nabi merayakan Maulid. Kedua, ketika Rasulullah itu baru diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi itu segera mengakikoi dirinya sendiri. Padahal Nabi sudah diakikoi oleh kakeknya ketika dia lahir. Kemudian Nabi ditanya, Rasulullah, kenapa engkau mengakikoi dirimu sendiri? Maka Nabi menjawab, karena saya bersyukur saya telah dilahirkan di alam dunia. Berarti Rasulullah lagi-lagi mengadakan Maulid. Tetapi jamaahullah, jangan mau terjebak dengan ungkapan kalau dilakukan oleh orang-orang salaf, maka itu tidak bisa dijadikan dalil. Salah. Jangan mau terjebak dengan pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah khawatir kalau memerintahkan sahabatnya untuk merayakan Maulid, berpuasa pada Senin, dikhawatirkan ini nanti menjadi wajib. Maka Rasulullah tidak mau seperti itu. Dan kemudian keistimewaan daripada orang yang merayakan Maulid, saya sampaikan tadi, tidak ada peluang walaupun sebesar jarum untuk kemudian dimasukkan ke nerakanya Allah. Hal ini terbukti. Paman Nabi siapa namanya? Paman Nabi Abu Lahab itu ketika Rasulullah lahir bahagia sekali, sampai-sampai budak perempuannya bernama Thuwaibah
itu dibebaskan. Ditanya, kenapa kau membebaskan budak perempuan? Wahai Abu Lahab, karena saya begitu gembiranya ponakan saya sudah lahir. Dan kemudian dikatakan bahwa setiap malam Senin Abu Lahab ini mendapat pengampunan daripada uqubah di alam barzakh. Fa'in Allah terus sampai yang namanya yaumil akhirah. Ini orang tidak beriman, apalagi orang beriman. Orang beriman nanti akan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu jamaah umumah pada kesempatan berbahagia ini, mudah-mudahan Maulid itu tidak hanya dirayakan ketika di bulan Maulid Rabiul Awwal, tetapi setiap hari kita melakukan Maulid. Kenapa? Orang yang membaca Maulid Nabi, kata Imam Suyuti, maka rumahnya akan senantiasa dinaungi oleh para malaikat. Rumahnya akan diberikan rahmat oleh Allah. Siapapun yang membaca, yang mendengar Maulid, jangan membaca, dengar, datang ke sini, tidak masuk di masjid, duduk di pangkilan, dengarkan Maulid, maka dia berhak untuk kemudian dimasukkan min ahlil jannah dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak apa enak? Enak apa enak? Banyak enaknya. Nabi Musa itu di dalam kitab Nasa'i Dunia diceritakan ketika mendapat lempengan Taurat, kemudian Nabi Musa membaca di akhir zaman akan ada umat Nabi, akhir zaman Nabi Muhammad SAW diberikan banyak kenikmatan. Cukup mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dijamin surga. Sholatnya cukup. Sholatnya berapa kali? Satu hari 5 kali atau 5 hari sekali? Hah? Sholatnya 5 hari sekali atau satu 5 kali? 5 waktu. Umat Nabi Muhammad ditetapkan sholat itu berapa? 5 waktu. Satu hari 5 kali. Maka Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, ya Allah, jadikan saya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Begitu nikmat yang menjadi umat Nabi Muhammad mengadakan sholat hanya satu hari, cukup 5 kali. Sedangkan kami begitu berat. Maka dari itu inilah oleh-oleh terbesar buat kita, bahwa dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW kita semua jadikan saudara. Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW kita menjadi orang yang bahagia. Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW kita semua insyaallah nanti dimasukkan dalam surganya Allah secara bersama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian yang sudah saya sampaikan. Ini malam Maulid ya. Perbanyak baca apa? Sholawat. Zaman Nabi ada seorang pemuda kawin sambil mau angkat, iseng Pak. Langkahnya itu dihitung 1, 2, 3, 4 sampai 100. Dari rumahnya ke masjid itu 100 langkah. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia kemudian karena dia ini orang yang kaya, mengatakan saya bebaskan 100 budak sesuai dengan langkah saya menuju perkawinan ini. Apa kata Nabi? 1 sholawat itu lebih baik daripada memerdekakan 100 budak. 1 sholawat. Dan kemudian orang yang baca sholawat sekali langsung dibalas oleh Rasulullah. Kenapa? Rasulullah makamnya diberikan keistimewaan. Ada malaikat yang punya corong. Setiap orang yang membaca sholawat dimanapun berada langsung sampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah. 1 sholawat dibalas 10 kali sholawat. Kalau baca 10 dibalas 10 kali lipatnya. Maka dari itu mari kita perbanyak membaca sholawat. Ya, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.